Ini terkait dengan attention span sepertinya Mbak Jin ya, silakan ditanggapi. Terima kasih Wawan, pertanyaannya memang itu sejak semuanya serba online ya, pembelajaran jarak jauh itu dilaksanakan ya, memang banyak berita yang kita lihat mau itu berupa memes atau berita yang secara serius dituturkan oleh para public figure bahwa atau ibu-ibu sekarang gitu ya, kalau anaknya malas belajar jadi ibunya yang ngerjain tugas. Itu memang banyak berita yang kayak gitu, bahkan itu menjadi salah satu masalah besar juga bagi kita tenaga didik, bagaimana menumbuhkan semangat ya belajar anak-anak ya. Beruntungnya saat ini saya di bangku sekolah menengah atas mungkin sudah lebih tinggi ya tingkat kepedulian, tidak apatis lah begitu anak-anaknya. Namun bagaimana untuk anak-anak yang di sekolah dasar, dari sejauh ini yang saya lihat adalah kreativitas dari tenaga didik itu sangat diuji di sini ya, memanfaatkan berbagai platform yang menarik, membuat animasi gimana caranya ngajar matematika tapi itu pakai animasi kayak kartun gitu ya, dan itu di share di YouTube, terus banyak hal lah gitu ya. Kalau terutama saya gitu ya, kalau ngasih tugas itu bisa ada dua hal yang karena saat ini seringkali dikatakan bahwa sekolah itu hanya ngasih tugas gitu ya, karena online ini gitu, nggak ada materi yang didapatkan tadi. Ada dua cara yang menurut saya sampai saat ini bisa dilakukan untuk meminimalisir dan meningkatkan atensi dari peserta didik. Yang pertama adalah proyek kolaborasi. Bagaimana mengkolaborasikan satu mata pelajaran dengan mata pelajaran lain sehingga hanya satu tugas produk yang dihasilkan gitu ya. Jadi kalau 13 mata pelajaran yang 13-nya semua ngasih tugas kan puyeng juga peserta didik. Jadi di sekolah saya itu ada program kolaborasi, misalnya saya ngajar misalnya guru PKN dengan guru olahraga, mengkolaborasikan satu produk. Dan yang kedua itu dikolaborasikannya pakai media apa, misalnya dengan TikTok gitu ya. Misalnya tadi guru sosiologi dengan guru olahraga membuat satu tugas sosial campaign, tapi sosial campaignnya itu pakai cara 3T 3M dengan senam gitu ya. Senamnya dimasukkan di TikTok gitu ya. Jadi kolaborasi pelajaran, dan anak-anak saat ini kan sukanya bermedsos gitu ya, sukanya kreatif, nari, joget gitu ya, senam. Nah itu tapi di dalamnya kita masukkan pesan sosial campaign gitu ya. Jadi satu tugas itu jadi menarik. Kalau di sekolah ngantuk, di rumah kalau di sekolah ngerjain tugas bisa ngantuk, di rumah kalau malas yang ngerjain tugas malah orang tua gitu ya. Jadi banyak cara yang bisa kita lakukan di era digital ini, memanfaatkan sosial media, memanfaatkan fitur-fitur aplikasi yang kreatif dan menarik. Itu adalah salah satu jalan menarik tingkat produktivitas belajar di saat pembelajaran daring ini. Kira-kira itu jawaban dari saya. Oke. Mbak Jin, saya mau agak sedikit menanyakan sesuatu sebenarnya, karena kan Mbak Jin termasuk tenaga didik gitu ya. Saya merasa bahwa memang kalau memang pelajarannya olahraga atau hal-hal yang berkaitan dengan praktek atau fisik, oke lah. Tapi untuk pendidikan sehari-hari gitu ya, seperti matematika, IPA, dan yang konvensional lainnya, bukankah tidak terlalu berbeda jauh sebenarnya? Kalau waktu saya nggak tahu, mungkin karena saya yang jadul atau gimana, tapi di tahun 2000-an itu di kala saya SMP dan SMA, yang saya lakukan pada saat pelajaran-pelajaran konvensional itu adalah duduk dan memperhatikan guru dengan papan tulis. Itu kan kurang lebih sebenarnya sama dengan webinar kan, sama dengan pendidikan secara virtual. Atau saya salah? Boleh bantu saya Mbak Jin? Apa yang membuat itu berbeda sehingga menyulitkan siswa yang sekarang gitu? Iya sih, dikatakan ya, iya sih, kadang ini ya Kak, betul banget dengan Bang Fahri ini. Sepertinya sama gitu ya. Kan? Jadi kenapa ngeluh gitu ya? Bedanya mungkin saya bisa bercanda sama teman sebangku, habis itu disetrap di depan kelas sambil sebelumnya disambit pakai kapur. Iya betul. Kenapa ngeluh gitu ya? Karena memang belajar misalnya matematika kan itu emang mendengarkan dan berlatih dengan soal. Begitupun saat
nge-zoom dengan guru matematikanya, pasti dikasih materi dan diberikan soal latihan yang lalu ada keluhan-keluhan membosankan dan lain-lain. Mungkin itu secara psikologis ya, dan psikologis tadi kata Kak Fahri, kalau ke sekolah bisa sama teman, bisa diskusi, bisa ya. Ada harapan juga bisa main dan ke kantin bareng setelahnya soalnya ya. Atmosfer mungkin lingkungan sekolah itu mempengaruhi secara psikologis gitu kali kan. Oke, baik, itu sepertinya dampak yang terberat ya. Semoga saja tuntutan untuk menjadi lebih kreatif bagi teman-teman pendidik juga tidak membuat stres para pendidiknya ya. Saya harapkan justru malah lebih membaikkan modul pembelajaran kita ke depannya.